Tentang dependency injection di Datprog. Dependency injection sendiri merupakan sebuah kayak aktivitas atau metode kita bikin singleton atau single object atau single data. Biasanya kalau kita punya sebuah kelas atau punya variabel yang kalau setiap kita panggil dia akan buat instance baru sehingga memerlukan eh, memori terus menerus setiap kali kita bikin instance akan membutuhkan memori untuk menyimpan datanya. Tapi kalau kita cuma menggunakan single data, ya berarti kan otomatis kebutuhan memorinya sedikit dibandingkan kita membuat objek data terus-menerus. Berarti membutuhkan memori terus-menerus juga. Kalau single ya berarti cuma sedikit kebutuhan memorinya, jadi dapat meningkatkan performa juga. Nah, kemudian gimana cara implementasi dependency injection di Datfrog? Untuk bikin dependency injection di Datfrog, kita bisa tempelin di bagian middleware menggunakan fungsi use dan cara aksesnya itu menggunakan atau cara bikinnya menggunakan provider dan ditempelkan ke request context. Dan cara aksesnya kita bisa melalui request context juga. Oke, selanjutnya tinggal implementasinya berarti di middleware sini. Contoh seperti difference injection juga adalah kayak request logger gitu, cuman ini kan bawaan. Kita bikin sendiri. Kalau sampelnya yang sederhana, teman-teman bisa ikuti contoh yang ada di sini, basicnya, handler use, nanti tinggal tambahkan use lagi. Terus di sini provider string, jadi kita pengen nginjek data, datanya adalah welcome to that frog, tipenya adalah string, jadi kita harus definisikan tipe providernya string. Nah, ini bisa berbeda nanti dengan kalau misalkan teman-teman punya data lain yang tipenya string juga, nanti kan dari itu nggak bisa memisahkan, nggak bisa membedakan mana data yang pertama, mana data yang kedua. Kalau tipenya sama string-string. Nah, kalau misalkan sama kayak gitu, lebih baik teman-teman bikin sebuah kelas baru gitu. Sebuah kelas baru, misalkan string turunan, misalkan ini string satu atau nanti bikin lagi string 2 dan string selanjutnya, atau boleh pakai nama apa gitu, pakai type class, biar membedakan data yang satu dan data yang lainnya. Karena kalau misalkan pakai data yang sama string, terus nanti bikin lagi use string, nah nanti kan terjadi konflik gitu. Oke, terus kalau simpelnya sih teman-teman boleh copy paste yang di sini, tapi di sini kita akan buat berdasarkan yang ada di note sini. Di note sini ada respond not found. Di ID juga ada not found. Jadi kan banyak data. Setiap kali ini dibikin, berarti harus perlu memori untuk menyimpannya. Nah, kita akan bikin single. Jadi sekali buat nanti dipanggilnya ya ke memori yang sama juga gitu. Untuk ininya nanti kita akan simpan. Boleh kalau pembuatannya sih, boleh teman-teman pisahkan di folder baru, terus nanti tinggal dipanggil di middleware-nya, atau boleh langsung dibikin di sini, kayak gitu. Kalau misalkan teman-teman mau bikin kelas baru, teman-teman contohnya di sini bikin folder namanya common, terus bikin kelas atau file namanya app response.dart, kelas app response kayak gini, um, import that frog not found ini underscore hilangkan, TP status not found, terus ada tambahan di sini opsional untuk bagian body kita ubah ke bentuk JSON. Berarti body di sini dia adalah objek dan untuk body kita bikin parameternya tapi no safety objek. Tempelin di sini. Kalau ternyata bodinya kosong atau null, kita jadikan nilai defaultnya adalah not found string. Kalau teman-teman mau tambahkan lain selain not found juga boleh, misalkan di sini ada bad request atau ada valid input, contoh aja gitu. Misalkan kalau invalid input ya 100 gitu misalkan. Kalau bad request ada di sini bad request status code-nya 400, oh ya 400 juga. Berarti selain ini oh ya unauthorized gitu. Unauthorize.
authorized, HTTP status unauthorized. Defaultnya em, tidak ada, boardnya tidak ada di sini. Kalau unauthorized, bad request, atau misalnya kita kasih keterangan invalid input atau invalid request gitu, input request. Oke, jadi ada tiga fungsi. Nah, nanti di pemanggilannya, kan ini kita nggak pakai lagi yang not found, di index nggak pakai lagi fungsi not found, kita akses dari yang app response. Jadi di sini itu teman-teman harus bikin objek dulu dari app response sama dengan app response. Baru bisa diakses di sini app response dot misalkan not found. Sama halnya untuk yang di bagian em, di indeks ini juga sama. Nanti teman-teman bikin objek dari app response baru panggil not found atau bad request atau invalid atau yang lain gitu. Berarti kan setiap kali kita bikin instance atau objeknya, itu kan perlu memori untuk menyimpan datanya. Kalau misalkan ini ada satu, ada dua, nanti ada lagi tiga, empat, lima, dan seterusnya, kan banyak juga kebutuhan memorinya. Nah, kita akan bikin singleton, single data, single object. Kita akan terapin di middleware. Nah, jadi di sini, teman-teman bikin objeknya, app response. Nah, terus kita akan tempelkan di sini use. em, kita ikutin contohnya ada di sini, boleh teman-teman copy dulu. Ini langsung di dalam use, berarti yang handlernya kita ganti seperti ini. Kasih koma biar ke bawah. Ini juga ke bawahin. Oke, berarti selain request logger kita juga nge-inject di sini provider tipenya, kelasnya app response, datanya di sini app response gitu. Atau sorry di sini middle itu bakal dipanggil terus nanti ketika request, jadi kita akan keluarkan. Nah, di sini di atasnya dan kita jadikan private. Nah, kayak gini. Oke, jadi udah single nih. Cuman sekali dibikin di awal. Save. Cara aksesnya gimana sekarang? Cara aksesnya menggunakan request context. Final app respond. Kalau bikin instance-nya sama aja, tapi bedanya nggak ke app respond, tapi kita ke konteks read app respond. Kayak gini cara aksesnya. Nah, sini yang menentukan tipenya. Jadi kalau teman-teman, kalau misalkan pakai tipe data primitif kayak string, integer, untuk data-data yang single object kayak gitu, berarti kan nggak ada pembeda untuk data yang satu, data kedua, dan seterusnya gitu. Makanya lebih baik dibikin kelas kayak gini. Jadi di sini tinggal akses app respond.notFound, copy, save ke ID juga di sini, app respond.notFound, save. Nah, sini performanya sudah lumayan. Kita udah bikin single object menggunakan dependency injection. Kalau penggunaannya nggak ada yang berubah, tetap gitu. Cuman dari performanya ya udah ningkat. Kita coba akses yang lain, misalkan Hello. Oke, aman. Sip. Logonya juga aman. Kayak gitu mungkin untuk di bagian dependency injection.